Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini akan dibahas mengenai pengantar grup dan ring. Berikut yang akan kita bahas. Yang pertama adalah grup yang terdiri dari definisi dan contoh-contoh grup. Dilanjutkan dengan subgrup dan subgrup normal. Selanjutnya grup faktor, homomorfisme grup, dan teorema utama homomorfisme grup. Selanjutnya untuk bahasan ring yang dibahas adalah definisi dan contoh-contoh ring, kemudian subring dan ideal, daerah integral, dan yang terakhir adalah ring polinomial. Pada struktur aljabar, salah satu konsep penting yang harus diketahui ini adalah mengenai operasi biner. Apabila kita berbicara operasi penjumlahan di bilangan bulat, setiap kita menjumlahkan dua bilangan bulat akan menghasilkan secara tunggal bilangan bulat juga seperti itu. Hal inilah yang mendasari pendefinisian operasi biner pada suatu himpunan. Jadi operasi biner star pada himpunan S itu adalah fungsi dari S cross S ke S. Seperti tadi apabila kita ambil contoh himpunan bilangan bulat, maka operasi penjumlahan itu adalah fungsi dari Z cross Z. Z itu adalah himpunan bilangan bulat ke Z. Yang artinya, untuk setiap pasangan A, B, elemen S cross S, star A, B ini dinotasikan dengan A star B. Apabila tadi kita kembalikan ke operasi penjumlahan pada bilangan bulat, maka star A, B, di sini adalah operasi penjumlahan, dinotasikan dengan A ditambah B. Yang dinamakan dengan fungsi adalah kita memetakan setiap anggota dari domain, pada hal ini adalah S cross S, ke tepat satu anggota S. Apabila kita kembalikan ke himpunan bilangan bulat, maka operasi penjumlahan tadi yang sudah disampaikan bahwa apabila kita menjumlahkan dua bilangan bulat, maka hasilnya adalah tunggal dan merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Selanjutnya pada operasi biner ini ada beberapa istilah. Himpunan H yang merupakan himpunan bagian dari himpunan S ini dikatakan tertutup terhadap operasi biner star. Jika untuk setiap dua elemen di H, yaitu A dan B, maka apabila kita mengoperasikan A dengan B, hasilnya berada di dalam himpunan A, dan ini berlaku untuk setiap dua elemen A dan B di himpunan H. Selanjutnya, operasi biner star ini dikatakan komutatif apabila untuk setiap dua elemen, yaitu A dan B di S, berlaku A star B sama dengan B star A. Selanjutnya, operasi biner star dikatakan asosiatif di S ya pada himpunan S jika A star B star C ini sama dengan A star B star C, dan ini berlaku untuk setiap A, B, C anggota dari himpunan S. Selanjutnya dikenalkan apa yang dinamakan dengan sistem matematika. Sistem matematika ini adalah N ditambah 1 tupel terurut. Untuk di posisi pertama ini adalah himpunan tak kosong S, kemudian di berikutnya ini adalah star 1, star 2, dan seterusnya sampai star N dengan masing-masing star I ini adalah operasi biner pada himpunan S. Sebagai contoh untuk sistem matematika, di sini Z adalah himpunan bilangan bulat, kemudian sebelumnya telah kita bahas bahwa operasi penjumlahan merupakan operasi biner di himpunan bilangan bulat, maka pasangan berurut Z, operasi penjumlahan bilangan ini merupakan sistem matematika. Contoh yang kedua ini contoh yang bukan merupakan sistem matematika. Misalkan N ini adalah himpunan bilangan asli, kemudian ini adalah notasi untuk operasi pengurangan bilangan. Operasi pengurangan bilangan ini bukan merupakan operasi biner di himpunan bilangan asli, karena apabila kita mengoperasikan A dengan B, apabila A lebih kecil daripada B, maka A dikurang B tidak menghasilkan bilangan asli, sehingga operasi pengurangan bilangan ini bukan merupakan
operasi biner di N, dan akibatnya N dengan operasi pengurangan bilangan bukan merupakan sistem matematika. Bahasan selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah mengenai grup. Sebagai motivasi, apabila diperhatikan himpunan bilangan bulat Z, berlaku sifat asosiatif, ini operasi penjumlahan bilangan. Ya, jadi operasi penjumlahan bilangan ini bersifat asosiatif pada himpunan bilangan bulat, yaitu A ditambah B apabila kita jumlahkan lagi dengan C ini akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian pada himpunan bilangan bulat ini terdapat bilangan 0. Yang sifat istimewanya ini adalah 0 apabila dijumlahkan dengan setiap elemen dari himpunan bilangan bulat, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Selanjutnya untuk setiap A bilangan bulat, terdapat negatif A, yang apabila kita jumlahkan dengan A ditambah dengan negatif A, demikian juga dengan negatif A ditambah A, itu akan menghasilkan bilangan 0. Hal inilah yang memotivasi timbulnya definisi grup. Jadi grup ini adalah sistem matematika. Untuk posisi pertama ini adalah himpunan tak kosong, kemudian star ini adalah operasi biner pada G yang memenuhi beberapa aksioma. Ini tadi seperti yang terjadi di himpunan bilangan bulat, yaitu yang pertama, operasi biner star ini bersifat asosiatif, seperti ini. Kemudian, seperti halnya bilangan 0 di himpunan bilangan bulat, maka pada grup juga mensyaratkan adanya elemen identitas E, yaitu yang memenuhi E star X sama dengan X star E, ini akan menghasilkan X untuk setiap X di himpunan G. Kemudian untuk setiap A anggota G, ini terdapat elemen ini A inverse, ya maksudnya ini adalah A inverse anggota G, sehingga A star A inverse ini sama dengan A inverse star A sama dengan E. Nantinya ini akan disebut sebagai E, ini disebut sebagai elemen netral atau elemen identitas. Kemudian A inverse ini disebut sebagai inverse dari elemen A. Selanjutnya ada istilah grup komutatif. Grup komutatif ini yang mencirikan adalah operasi binernya. Jadi, G dikatakan grup komutatif jika operasi biner star bersifat komutatif, yaitu A star B sama dengan B star A untuk setiap A, B di G. Sebagai contoh, ini adalah beberapa contoh grup. Ini adalah himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, dan himpunan bilangan real. Ketiga himpunan ini merupakan grup. Dengan operasi binernya, ini adalah operasi penjumlahan bilangan. Selanjutnya, dengan himpunan yang sama, tetapi ini kita kumpulkan himpunan bilangan real yang tidak nol. Kemudian himpunan bilangan rasional yang tak nol, himpunan bilangan kompleks yang tak nol. Ketiga himpunan ini merupakan grup terhadap operasi perkalian bilangan. Mengapa nolnya harus tidak disertakan pada himpunan ini? Karena bilangan nol, baik di bilangan real, kemudian bilangan rasional, dan himpunan bilangan kompleks, bilangan nol itu tidak memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Sehingga yang merupakan grup terhadap operasi perkalian ini adalah himpunan bilangan real tanpa nol, himpunan bilangan rasional tanpa nol, dan himpunan bilangan kompleks tanpa nol. Selanjutnya diberikan beberapa contoh grup. Yang pertama, diberikan himpunan G. G ini adalah himpunan matriks berukuran 2x2, yang entry-entry-nya adalah elemen dari himpunan bilangan bulat Z. Kita diminta menentukan apakah sistem matematika ini terhadap operasi penjumlahan matriks, dengan ini operasi penjumlahan yang merupakan operasi penjumlahan matriks, merupakan grup atau bukan grup. Kita perhatikan yang pertama adalah akan ditunjukkan bahwa operasi penjumlahan merupakan operasi biner pada himpunan G. Apabila diberikan dua matriks di G, misalkan matriks ABCD ini ya, kemudian EFGH,
Masing-masing ini merupakan entry-entry-nya adalah elemen dari himpunan bilangan bulat, seperti itu. Karena apabila dua bilangan bulat dijumlahkan akan menghasilkan bilangan bulat juga ya. Sehingga kedua matriks ini apabila kita jumlahkan dengan operasi penjumlahan matriks dengan cara kita menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian akan termuat di dalam himpunan G dan hasilnya tunggal. Sehingga operasi penjumlahan matriks merupakan operasi biner pada himpunan G. Selanjutnya telah kita ketahui bahwa operasi penjumlahan matriks bersifat asosiatif, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C untuk setiap A, B, C anggota himpunan G, maka operasi penjumlahan matriks bersifat asosiatif di himpunan G. Selanjutnya di sini adalah elemen identitasnya, yaitu matriks 0. Di sini kita lihat bahwa jika diberikan sebarang matriks di G, maka apabila dijumlahkan dengan matriks 0 dari arah kiri maupun dari arah kanan, ini akan menghasilkan matriks itu sendiri. Sehingga matriks 0 ini merupakan elemen identitas di G terhadap operasi penjumlahan matriks. Untuk elemen inverse-nya, jadi apabila diberikan sebarang matriks anggota G, maka inverse dari A, B, C, D di sini adalah negatif A, negatif B, negatif C, dan negatif D. Yang apabila kita jumlahkan dari kiri dan kanan, ini akan menghasilkan matriks 0 yang merupakan elemen identitas tadi terhadap operasi penjumlahan matriks di G. Berdasarkan A, B, C, dan D, maka terbukti bahwa sistem matematika G dengan operasi penjumlahan matriks ini merupakan grup. Untuk contoh yang secara umum gitu ya, secara umum himpunan M, himpunan semua matriks berukuran M kali N dengan entry-entry elemen dari bilangan real merupakan grup terhadap operasi penjumlahan matriks. Nah, selanjutnya kita akan menentukan apabila tadi dengan menggunakan operasi penjumlahan dia merupakan grup, bagaimana dengan apabila operasi binernya adalah operasi perkalian matriks? Apakah dia merupakan grup juga atau bukan? Kita lihat di sini, apabila diberikan matriks A ini misalkan entry-entry-nya adalah 1, 1, 1 di setiap entry-entry-nya. 1 adalah bilangan bulat, maka ini A adalah merupakan anggota dari himpunan G. Kita ingin menentukan inverse dari matriks A. Di sini kita perhatikan bahwa A inverse ini adalah 1 per determinan dari A, di sini determinannya adalah 0. Sehingga A inverse ini tidak ada. Karena ada satu elemen A di G yang tidak memiliki inverse, sementara syarat dari grup adalah setiap elemennya memiliki inverse di dalam himpunan tersebut, maka hal ini yang menyebabkan G terhadap operasi perkalian matriks bukan merupakan grup. Selanjutnya diberikan beberapa notasi. Misalkan diberikan grup G, kemudian A anggota G, maka A star A, maksudnya A dioperasikan dengan dirinya sendiri ini sebanyak N faktor, ini dinotasikan dengan A pangkat N. Kemudian didefinisikan bahwa A pangkat negatif N dengan N-nya positif, ini sama dengan kita mengoperasikan A inverse sebanyak N faktor atau A inverse pangkat N. Dan A pangkat 0 ini sama dengan elemen identitasnya. Dengan dinotasikan seperti ini akan berlaku sifat. Yang pertama adalah A pangkat M. Ini dapat ditulis seperti ini ya. Jadi A pangkat M star A pangkat N atau secara singkat ditulis A pangkat M, A pangkat N. Ini akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Dan yang kedua adalah A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Dan ini berlaku untuk setiap MN anggota dari himpunan bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai
subgrup. Seringkali dalam suatu grup akan termuat di dalam grup yang lebih besar. Sebagai contoh, ini tadi sudah kita bahas bahwa Z terhadap operasi penjumlahan, himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan, termuat di dalam grup himpunan bilangan rasional Q terhadap operasi penjumlahan bilangan. Hal ini yang memotivasi dalam pendefinisian subgrup. Jadi apabila diberikan grup G dengan salah satu operasi biner, misalkan star, kemudian H merupakan himpunan bagian G yang tak kosong, maka himpunan H dikatakan subgrup G jika H terhadap operasi biner yang sama dengan G merupakan grup, artinya memenuhi aksioma-aksioma grup. Apabila H merupakan subgrup G, ini dinotasikan dengan seperti ini, atau H kurang dari G, yang berarti H ini merupakan subgrup G, tetapi H tidak sama dengan G. Selanjutnya pendefinisian koset, diberikan grup G, kemudian subgrup H di G, maka himpunan AH, di sini yang kita notasikan ya, jadi ini adalah himpunan, yang elemen-elemennya adalah kita mengoperasikan A, elemen A tadi, elemen A ini adalah elemen di G, dengan setiap anggota dari H, dan H ini adalah elemen dari H yang merupakan subgrup dari G. Himpunan ini dinamakan koset kiri dari H yang memuat A. Sedangkan apabila kita mengoperasikan A dari kanan, maka himpunan ini dinamakan koset kanan dari H yang memuat A. Selanjutnya ada beberapa sifat. Apabila H merupakan subgrup G, kemudian A dan C ini adalah elemen di G, maka ini adalah kesamaan dua koset kiri yang pertama, kemudian yang kedua ini adalah kesamaan dua koset kanan. Koset kiri AH ini akan sama dengan koset kiri CH jika dan hanya jika A inverse C termuat di H. Dan yang kedua, apabila koset kanan, yang kedua ini adalah koset kanan, berarti HA sama dengan HC jika dan hanya jika AC inverse termuat di H. Dan selanjutnya ini adalah teorema Lagrange yang menyatakan bahwa jika G merupakan grup hingga kemudian H ini adalah merupakan subgrup G, maka order dari H yang merupakan jumlah elemen dari subgrup H adalah pembagi order dari G. Order dari G ini adalah jumlah elemen dari grup G. Selanjutnya mengenai indeks subgrup, apabila G grup dan H merupakan subgrup di G, maka jumlah koset-koset kiri dari H di G ini yang disebut sebagai indeks yang dinotasikan dengan G.2H. Ini adalah indeks dari H di G. Dan ini adalah notasinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subgrup normal. Subgrup normal ini merupakan konsep penting apabila kita nanti akan membentuk grup faktor. Diberikan G grup, kemudian H adalah subgrup G. Subgrup H ini dikatakan subgrup normal apabila koset kirinya, yaitu GH, itu sama dengan koset kanannya. Jadi GH sama dengan HG untuk setiap G elemen G. Sebagai contoh untuk setiap grup G, ini pasti dimiliki dua subgrup normal, yaitu paling tidak G dan himpunan yang anggotanya adalah elemen identitas dari grup G. Contoh yang kedua, apabila G merupakan grup komutatif, maka setiap subgrupnya merupakan subgrup normal. Hal ini disebabkan karena setiap koset kiri ini akan sama dengan koset kanannya pada grup komutatif. Ada beberapa pendefinisian subgrup normal. Apabila nanti bisa kalian temui, ada definisi yang nomor 1, nomor 2, yang di sini yang kita gunakan adalah nomor 3, maka ketiga definisi ini akan ekivalen. Jadi apabila H merupakan subgrup normal G, maka ketiga pernyataan ini ekivalen. Yang pertama adalah G HG inverse termuat di H untuk setiap G anggota G dan H anggota H. Kemudian ini akan ekivalen dengan G HG inverse sama dengan H untuk setiap G elemen G, dan koset kiri GH ini akan sama dengan koset kanannya yaitu HG untuk setiap G elemen G.
Selanjutnya, seperti yang sudah disampaikan bahwa pembahasan subgrup normal ini akan berperan penting dalam pembentukan grup faktor. Ini akan kita bahas selanjutnya adalah grup faktor. Pada koset-koset ya, jadi AH tadi adalah koset kiri dari H yang memuat A, kemudian CH ini adalah koset kiri dari H yang memuat C, maka kita definisikan operasi biner pada kedua koset ini ya. Jadi AH dioperasikan dengan CH, jadi koset kiri yang memuat A dioperasikan dengan koset kiri yang memuat C. Ini kita definisikan sebagai koset kiri yang memuat AC. Operasi ini akan well defined jika koset kiri dari H sama dengan koset kanannya, yaitu AH sama dengan HA. Untuk setiap A elemen G, yang berarti ini adalah H ini berarti merupakan subgrup normal dari G. Jadi operasi biner pada koset-koset tadi akan well defined apabila hanya ini merupakan subgrup normal dari G. Selanjutnya, dengan adanya operasi biner tadi, maka himpunan yang anggotanya semua koset-koset kiri dari H di G, ya, yaitu ini kita notasikan dengan G mod H ini, beserta dengan operasi biner yang tadi didefinisikan bahwa AH dioperasikan dengan CH ini didefinisikan sebagai AC H atau koset kiri dari H yang memuat AC, maka akan membentuk grup. Grup inilah yang dinamakan dengan grup faktor. Kita bisa memeriksanya, tadi ini akan well defined jika hanya merupakan subgrup normal dari G. Selanjutnya operasi ini akan bersifat asosiatif. Kemudian elemen identitasnya itu adalah EH dengan E-nya adalah elemen identitas di grup G. Dan selanjutnya inverse dari AH ini adalah A inverse H atau koset kiri dari H yang memuat A inverse. Jadi inilah yang dinamakan dengan grup faktor. Grup faktor itu grup ya dengan himpunannya itu adalah himpunan ya yang elemennya adalah koset-koset kiri dari H di G. Dengan operasi biner seperti ini, dia akan membentuk grup yang namanya grup faktor. Tetapi apakah setiap subgrup bisa dibentuk grup faktor seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Akan bisa dibentuk grup faktor jika dan hanya jika hanya merupakan subgrup normal dari G, yaitu koset kiri dari H sama dengan koset kanan dari H, yaitu AH sama dengan HA untuk setiap A elemen G. Ya, yang tadi disyaratkan ini agar operasi biner ini bersifat well defined. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas bahwa grup G mod H ini definisikan operasi biner yang tadi, operasi biner di antara dua koset kiri. Grup ini dinamakan grup faktor atau ada juga yang menyebutnya sebagai grup quotient. Dan ini hanya bisa dibentuk apabila H merupakan subgrup normal dari G. Sebagai contoh, kita punya grup Z, himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan bilangan biasa, ini merupakan grup komutatif. Telah kita bahas juga apabila grup komutatif, maka setiap subgrupnya merupakan subgrup normal. Kemudian kita ambil salah satu, misalkan ini adalah NZ ya, jadi subgrup dari Z ini adalah NZ. Karena Z-nya merupakan grup komutatif, maka NZ ini merupakan subgrup normal dari Z. Ini bisa kita bentuk grup faktor Z mod NZ, dan ini nanti akan isomorfis dengan Z modulo N. Selanjutnya ini adalah definisi homomorfisme grup ya, jadi ini fungsi yang mengawetkan operasi biner. Apabila kita memiliki dua grup, misalkan G1 dan G2, fungsi ya, jadi pemetaan F dari G1 ke G2, ini G1 dan G2-nya boleh sama, dinamakan homomorfisme jika F ini mengawetkan operasi biner. Artinya F dari AB itu sama dengan FA dioperasikan dengan FB. Operasi biner dari AB yang di dalam sini adalah operasi biner yang kita gunakan di G1 sebagai domain. Selanjutnya FA dioperasikan dengan FB di sini, ini adalah operasi biner di G2.
Untuk setiap grup G1 dan G2 ini paling tidak ada satu homomorfisma ya yang namanya homomorfisma trivial. Bagaimana cara mendefinisikannya? Kita mendefinisikan Fg ke elemen identitas atau elemen netral di grup G2. Nah, apakah ini merupakan homomorfisma? Kita bisa cek. Jadi FAB, AB-nya adalah anggota G, maka ini dipetakan ke E aksen. Ya, sesuai dengan definisi ini. Kemudian E aksen ini adalah elemen netral, sehingga E aksen ini dapat dinyatakan sebagai E aksen dioperasikan dengan E aksen. E aksen yang di depan merupakan hasil peta dari A, dan E aksen yang kedua ini adalah hasil peta dari B, sehingga FAB sama dengan FA dioperasikan dengan FB untuk setiap AB elemen G1, sehingga ini merupakan homomorfisma yang kita sebut sebagai homomorfisma trivial. Selanjutnya ini adalah salah satu sifat untuk homomorfisma. Apabila F dari G ke H ini adalah homomorfisma grup yang surjektif, homomorfisma grup yang surjektif ini kita sebut sebagai epimorfisma. Kemudian apabila G-nya grup komutatif, maka akan berakibat hanya juga merupakan grup komutatif. Ini diberikan buktinya. Selanjutnya yang kita bahas, yang kedua ini adalah teorema utama homomorfisma grup. Apabila kita memiliki homomorfisma grup ya, jadi si ini adalah homomorfisma grup dari G ke H, dapat kita buktikan bahwa kernel G, kernel ini adalah anggota dari G, himpunan yang anggotanya adalah elemen-elemen di G yang dipetakan ke elemen identitas di H. Dapat kita buktikan bahwa ini merupakan subgrup normal dari G. Nah, pada teorema fundamental atau teorema utama homomorfisma grup yang pertama ini dapat dibuktikan G mod kernel psi isomorfik dengan hasil peta dari G atau psi G, atau bisa juga disebutnya sebagai image dari psi. Buktinya seperti ini. Misalkan K adalah kernel psi ya, sebelumnya dibuktikan terlebih dahulu bahwa kernel psi ini adalah subgrup normal dari G. Kemudian kita mendefinisikan alfa dari G mod K ke psi G. Ya, jadi jika kita perhatikan diagram ini, dari K ke psi G ini ada homomorfisme psi, ini yang diketahui di sini, homomorfisme psi sudah ada. Kemudian H ini adalah homomorfisme natural. Bagaimana homomorfisme natural itu didefinisikan? Dari K ke G mod K, maaf ini dari G ya, dari G ke ini G ya, bukan K, ini dari G ke G mod K. Didefinisikan HG ini sama dengan koset kiri dari K yang memuat G. Jadi H ini adalah kita sebut sebagai homomorfisme natural. Yang didefinisikan itu adalah yang ini. Jadi dari G mod H ke image psi, ini kita definisikan homomorfisme alfa. Bagaimana caranya? G mod K ini elemen-elemennya adalah koset kiri dari K yang memuat G. Jadi GK dipetakan ke psi G untuk setiap G anggota G. Dapat dibuktikan bahwa operasi ini bersifat well-defined. Well-defined itu maksudnya apabila kita diberikan dua elemen yang sama di domain, maka dapat kita buktikan bahwa hasil petanya juga sama. Jadi dia merupakan fungsi. Di sini G1K sama dengan G2K. Dengan kesamaan dua koset kiri diperoleh G1, G2 inverse anggota K. Yang berarti G1, G2 inverse sama dengan K kecil. Dengan K kecilnya ini adalah anggota dari K. K ini adalah kernel dari psi. Oleh karena itu diperoleh bahwa G1 sama dengan K G2. Ini hasil didapat dari kita mengoperasikan G2 dari sebelah kanan ya dengan masing-masing ruas. Jadi G1 sama dengan K G2. Karena G1 sama dengan K G2, maka psi G1 sama dengan psi K dioperasikan dengan G2. Karena psi merupakan homomorfisme grup, diperoleh psi K sama dengan psi G2. Psi K karena K adalah anggota dari kernel psi, maka ini adalah E aksen. E aksen psi G2 akan menghasilkan psi G2, sehingga terbukti bahwa alfa ini bersifat well-defined.
Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa alfa merupakan homomorfisme grup. Diberikan sebarang dua elemen, yaitu G1K dan G2K, anggota G mod K. Kemudian kita akan membuktikan bahwa alfa merupakan homomorfisme grup di sini, yaitu alfa dari G1K, G2K ini akan sama dengan alfa G1K dioperasikan dengan alfa G2K. Berdasarkan definisi operasi dari dua koset kiri, di sini alfa dari G1K, G2K ini sama dengan alfa dari G1, G2K. Berdasarkan definisi fungsi alfa, ini sama dengan psi G1, G2, karena psi ini merupakan homomorfisme grup, maka psi G ini akan sama dengan pi G1 dioperasikan dengan pi G2. Pi G1 ini adalah hasil peta dari alfa G1K, sedangkan pi G2 ini adalah hasil peta dari alfa G2K. Jadi terbukti bahwa alfa dari G1K, G2K sama dengan alfa G1K dioperasikan dengan alfa G2K, dan ini berlaku untuk setiap G1K, G2K anggota G mod K. Oleh karena itu terbukti alfa merupakan homomorfisme grup. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa alfa bersifat injektif, yaitu apabila pi G1 sama dengan pi G2, kita harus menunjukkan bahwa G1K sama dengan G2K. Di sini diketahui bahwa pi G1 sama dengan pi G2 berakibat bahwa pi G1, G2 inverse ini sama dengan E aksen. Oleh karena itu, G1, G2 inverse adalah anggota dari kernel pi, yaitu sama dengan K. Tadi kita misalkan ini sama dengan K. Berdasarkan sifat kesamaan dua koset, maka apabila G1, G2K anggota K, maka G1K sama dengan G2K. Ini tadi sudah kita bahas untuk kesamaan dua koset kiri. Oleh karena itu terbukti bahwa alfa bersifat injektif. Yang terakhir kita ingin membuktikan bahwa alfa bersifat surjektif. Alfa bersifat surjektif kita buktikan dengan cara kita diberikan sebarang anggota dari pi G, yaitu pi G ini ya, anggota dari pi G besar, maka terdapat koset kiri dari K yang memuat G, ini G-nya yang ini, sehingga apabila GK ini dipetakan oleh alfa, hasilnya adalah pi G. Oleh karena itu, alfa bersifat surjektif. Karena alfa sudah kita buktikan dia well defined, kemudian homomorfisme merupakan homomorfisme grup, kemudian bersifat injektif dan injektif, maka alfa merupakan isomorfisme. Karena alfa merupakan isomorfisme, maka dapat kita simpulkan bahwa G mod kernel P isomorfik dengan pi G. Atau G mod kernel P isomorfik dengan image dari P. Selanjutnya, teorema fundamental homomorfisme grup yang pertama ini akan kita gunakan untuk membuktikan teorema homomorfisme grup yang kedua. Pada teorema homomorfisme grup yang kedua ini berbunyi seperti ini. Jika G grup, kemudian H dan N ini adalah subgrup G, dengan N adalah subgrup normal dari G, maka H mod H iris N ini isomorfik dengan Hn modulo N. Bagaimana caranya kita menerapkan teorema fundamental homomorfisme grup yang pertama untuk membuktikan teorema ini? Jadi kita perhatikan kembali untuk yang teorema fundamental homomorfisme grup yang pertama ini. Apabila ada homomorfisme P dari G ke H, maka G mod kernel P di sini, jadi G mod kernel P akan isomorfik dengan image dari P atau PG. Nah, sehingga untuk membuktikan teorema teorema homomorfisme grup yang kedua, maka kita definisikan dari H, homomorfisme maksudnya, kita definisikan homomorfisme dari H ke Hn modulo N, dan kernelnya ini adalah H iris N. Jadi seperti itu caranya. Bagaimana cara mendefinisikan homomorfisme dari G ke G mod N? Kita memiliki homomorfisme natural, yaitu G kita petakan ke koset kiri dari N yang memuat G, dan homomorfisme natural ini kita batasi pada H. Kita misalkan P0, jadi P0 ini adalah homomorfisme dari H ke Hn modulo N dengan A dibawa ke koset kiri dari N yang memuat A, dan ini merupakan homomorfisme. Selanjutnya kita akan menentukan kernelnya, kernel dari P0. Ini adalah H anggota H, karena P0 tadi adalah homomorfisme dari H ke Hn modulo N.
Untuk kernel, maka ini dipetakan ke elemen identitas dari Hn mod n, yaitu n. Jadi di sini elemen netralnya atau elemen identitasnya di Hn mod n adalah n. Sehingga kernel P0 ini adalah H anggota H, P0H ini sama dengan Hn, sama dengan n. Dan ini hanya berlaku apabila hanya juga merupakan anggota n. Sehingga kernel P0 ini adalah H elemen H dan H elemen n, yang berarti kernelnya adalah H iris n. Selanjutnya dapat ditunjukkan bahwa P0 bersifat surjektif. Jadi untuk setiap Hn anggota Hn mod n terdapat H, sehingga H ini apabila dipetakan oleh P0 menghasilkan Hn. Jadi terbukti bahwa P0 merupakan surjektif. Kalau surjektif berarti image-nya adalah Hn mod n. Sehingga berdasarkan teorema isomorfisme atau teorema fundamental homomorfisme grup yang pertama, diperoleh bahwa H mod kernel dari P0 tadi ya, yaitu H iris n, ini isomorfik dengan image-nya, yaitu Hn mod n. Selanjutnya, kita juga menggunakan teorema fundamental homomorfisme grup yang pertama untuk membuktikan bahwa apabila G grup kemudian H dan N ini adalah subgrup normal dari G dengan N termuat di H, maka H mod N merupakan subgrup normal dari G mod N, dan G mod N mod H mod N ini isomorfik dengan grup faktor G mod H. Cara membuktikannya yang pertama kita harus membuktikan bahwa H mod N merupakan subgrup normal dari G mod N sehingga dapat dibentuk grup faktor yang ini. Kemudian didefinisikan fungsi f dari G mod N ke G mod H dengan Gn dipetakan ke GH untuk setiap Gn anggota dari grup faktor G mod N. Kemudian dari pendefinisian ini tunjukkan bahwa F well defined, kemudian F merupakan homomorfisme grup. Selanjutnya kernel dari F ini adalah H mod N yang ini. Yang terakhir membuktikan bahwa F-nya surjektif sehingga image-nya adalah G mod H. Sehingga berdasarkan teorema fundamental homomorfisme grup yang pertama, terbukti bahwa G mod N mod H mod N isomorfik dengan G mod H. Bahasan selanjutnya adalah ring. Yang pertama, motivasinya. Kita perhatikan bahwa Z terhadap operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Kemudian operasi perkalian yang bersifat asosiatif, yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Kemudian berlaku sifat distributif kiri dan distributif kanan seperti ini. Untuk operasi penjumlahan dan perkalian bilangan pada himpunan bilangan bulat. Hal ini memotivasi definisi ring, yaitu ring ya, jadi notasinya seperti ini. Kalau tadi grup itu adalah sistem matematika yang terdiri dari satu himpunan dan satu operasi biner, selanjutnya ring di sini adalah sistem matematika, ini himpunannya, yang dilengkapi dengan dua operasi biner. Syaratnya yang pertama adalah R terhadap operasi biner yang pertama merupakan grup komutatif, kemudian terhadap operasi biner yang kedua yaitu kita namakan dengan operasi perkalian di sini, bersifat asosiatif dan berlaku sifat distributif kiri dan distributif kanan. Kemudian di sini adalah istilah-istilah. Jadi R ini disebut ring komutatif apabila dia komutatif terhadap operasi perkaliannya. Kemudian dia merupakan ring dengan elemen satuan jika R memiliki elemen satuan. Selanjutnya R disebut ring komutatif dengan elemen satuan jika R komutatif dan mempunyai elemen satuan terhadap operasi perkalian. Disebut ring divisi apabila setiap elemen tak nol di R memiliki inverse terhadap perkalian, tetapi lebih dulu disyaratkan R-nya memiliki elemen satuan. Kemudian ring divisi yang komutatif ini disebut sebagai lapangan atau field. Ini adalah contoh-contoh ring. ZQRC, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real, dan himpunan bilangan kompleks bersama dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan merupakan ring. Selanjutnya di sini apabila kita kumpulkan semua matriks berukuran N kali N yang entry-entrynya adalah elemen dari ring R, bersama dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks, ini merupakan ring. Kemudian himpunan semua fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan didefinisikan fungsi penjumlahan fungsi dan perkalian fungsi yang seperti ini.
maka F merupakan ring. Jadi ini penjelasannya. Selanjutnya sama halnya seperti grup. Pada grup dikenal istilah subgrup, maka pada ring juga akan dikonstruksi struktur subring. Jadi subring itu merupakan himpunan bagian tak kosong dari S, himpunan bagian tak kosong dari ring R, yang terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang sama pada ring R, dia merupakan ring. Selanjutnya di sini adalah contoh dari subring yang pertama pada ring Z. 2Z ini merupakan himpunan bagian dari Z, merupakan grup komutatif, kemudian operasi perkaliannya bersifat asosiatif. Selanjutnya tertutup terhadap operasi perkalian bilangan dan bersifat distributif kiri dan distributif kanan. Sehingga 2Z ini terhadap operasi biner yang sama dengan Z merupakan ring. Akibatnya 2Z merupakan subring dari Z. Selanjutnya, apabila M2R ini adalah himpunan matriks berukuran 2x2 dengan entry-entry-nya adalah elemen dari himpunan bilangan real, bersama dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks merupakan ring. Kemudian apabila kita punya himpunan T, ini matriks yang kita kumpulkan di sini adalah matriks diagonal. Ini merupakan himpunan bagian dari M2R. Dapat kita periksa di sini bahwa T tertutup terhadap operasi perkalian matriks. Artinya apabila kita memiliki dua elemen di T, maka hasil kalinya juga berada di T, ya, karena di sini juga merupakan matriks diagonal yang entry-entry-nya adalah himpunan anggota dari himpunan bilangan real. Selanjutnya sifat asosiatifnya berlaku, distributif kiri dan kanannya juga berlaku, sehingga T merupakan ring dan akibatnya T merupakan subring dari ring M2R. Untuk menunjukkan dia merupakan subring, ini yang kita lakukan caranya agak lumayan banyak gitu ya. Di sini ada syarat perlu dan syarat cukup suatu himpunan bagian merupakan subring dari R. Yang pertama adalah untuk setiap S1, S2 anggota S, maka S1 dioperasikan dengan inverse dari S2 terhadap operasi penjumlahannya termuat di S. Demikian juga yang kedua adalah S1 dikali dengan S2 anggota S, artinya S tertutup terhadap operasi perkaliannya. Apabila dua sifat ini terpenuhi, maka S merupakan subring R. Ini adalah buktinya. Yang pertama, apabila S adalah subring R, maka pasti terpenuhi dua sifat ini. Selanjutnya, sebaliknya apabila diketahui dua sifat ini, maka untuk yang pertama ini mengakibatkan dia merupakan subgrup dari R, jadi S-nya subgrup dari R, karena R-nya grup komutatif, demikian juga S. Yang berikutnya adalah apabila S1 dan apabila S ini tertutup terhadap operasi perkalian, kemudian sifat asosiatif pasti terpenuhi, demikian juga dengan sifat distributif kiri dan distributif kanannya. Jadi S subring R jika dan hanya jika untuk setiap dua elemen di S, yaitu S1 dan S2, berlaku S1 dikurang S2, ini maksudnya S1 dijumlahkan dengan inverse dari S2 terhadap operasi penjumlahan termuat di S, dan S tertutup terhadap operasi perkaliannya. Atau operasi biner yang kedua maksudnya. Nah, sebagai contoh, KZ ini adalah himpunan yang diperoleh dengan cara mengoperasikan K dengan setiap anggota dari Z. Di sini kita peroleh untuk setiap dua elemen di KZ, maka A min B termuat di KZ, demikian pula tertutup terhadap operasi perkalian bilangan, sehingga terbukti bahwa KZ adalah subring Z. Kemudian untuk yang ideal, jadi di sini didefinisikan ideal dari suatu ring, maka himpunan tak kosong ini disebut ideal dari R jika terpenuhi dua syarat. Ini yang disebut ideal kiri, maka yang pertama A min B anggota I untuk setiap A, B di I, dan RA anggota I untuk setiap A anggota I dan R anggota R. Di sini R-nya dioperasikan dari sebelah kiri. Sedangkan untuk ideal kanan, maka R-nya ini dioperasikan dari kanan. Untuk syarat yang pertama sama saja. Yang dimaksud dengan ideal atau ideal dua sisi, ini adalah apabila I merupakan ideal kiri sekaligus merupakan ideal kanan dari R.
kaitannya dengan subring, maka bahwa apabila I ideal kiri atau ideal kanan, maka I merupakan subring R. Selanjutnya, apabila R merupakan ring komutatif, maka setiap ideal kirinya merupakan ideal kanan dari R. Dan apabila R-nya komutatif, maka setiap ideal kiri yang tadi merupakan ideal kanan, berarti dia merupakan ideal atau ideal dua sisi dari R. Di sini didefinisikan ideal trivial dan ideal non-trivial. Yang dinamakan dengan ideal trivial ini adalah anggota yang elemennya 0. 0 di sini adalah elemen identitas terhadap operasi biner yang pertama pada ring R. Sedangkan ideal yang lain disebut sebagai ideal non-trivial. Berikutnya diberikan contoh dari ideal Z. Yang pertama adalah himpunan I. Di sini Z merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan. Kemudian didefinisikan himpunan I yang elemennya adalah N dikalikan dengan K, di sini N-nya adalah anggota bilangan bulat. Maka I merupakan subring R, kemudian untuk setiap R anggota Z berlaku NK dikali R. Ini dapat kita nyatakan sebagai N dikali KR termuat di I, dan R dikalikan dengan NK, ini sama dengan N dikali RK, ini karena bersifat komutatif termuat di I. Sehingga himpunan I merupakan ideal dari Z. Selanjutnya pada ring M2Z, di sini dimisalkan I1 adalah himpunan semua matriks berukuran 2 kali 2 yang kolom pertamanya adalah anggota bilangan bulat, kolom keduanya 0. Di sini dapat ditunjukkan bahwa I1 bukan merupakan himpunan kosong, kemudian untuk setiap dua elemen, apabila kita kurangkan ini termuat di I1, hasil kalinya juga termuat di I1, dan apabila kita ini untuk yang X, Y, Z, W, anggota ringnya dikalikan dengan anggota I1, menghasilkan matriks yang kolom pertamanya merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Jadi sehingga ini merupakan anggota dari I1. Akibatnya I1 merupakan ideal kiri dari M2Z. Sekarang kita akan memeriksa apakah dia merupakan ideal kanan dari M2Z apabila kita memiliki 1100 ini yang anggota dari I1, kemudian 0100 anggota M2Z. Apabila kita kalikan di sini anggota I1 yang di sini anggota ringnya, menghasilkan matriks yang kolom keduanya tidak 0, sehingga matriks ini bukan merupakan anggota dari I1. Akibatnya I1 yang tadi telah kita tunjukkan dia merupakan ideal kiri dari M2Z, I1 ini bukan merupakan ideal kanan dari M2Z. Pada teorema ini terbukti bahwa apabila I alfa dengan alfanya anggota lambda ini ya, maka akan berakibat apabila I alfa ini merupakan himpunan dari ideal kiri dari R, maka irisan dari I alfa untuk alfa elemen lambda merupakan ideal kiri juga dari R. Jadi ini berikut adalah buktinya. Selanjutnya pada ring ada istilah yang dinamakan dengan elemen pembagi nol. Elemen pembagi nol itu adalah elemen tak 0A. Ini disebut elemen pembagi nol apabila terdapat elemen tak 0B di R, sehingga apabila A dengan B dikalikan menghasilkan 0, atau BA dikalikan sama dengan 0. Sebagai contoh pada ring Z6, maka 2 dikali 3 sama dengan 0, sehingga 2 dan 3 ini merupakan elemen pembagi 0 di Z6. Selanjutnya, elemen unit ini adalah elemen yang memiliki inverse terhadap operasi perkalian, dinotasikan dengan UR atau RX seperti ini, R times ya. Kadang-kadang ada yang menotasikannya dengan himpunan UR, himpunan semua unit dari ring R, yaitu himpunan semua elemen yang memiliki inverse terhadap operasi perkaliannya.
Selanjutnya, yang dimaksud dengan daerah integral adalah ring komutatif dengan elemen identitas satu atau elemen satuan apabila ring tersebut tidak memuat pembagi nol. Ya, sehingga apabila ya di sini ada proposisi, apabila AB sama dengan AC, maka ini akan berakibat A sama dengan 0 atau B sama dengan C. Kemudian kaitannya dengan lapangan, yaitu ring divisi yang komutatif, maka setiap daerah integral yang berhingga ini merupakan lapangan. Bahasan yang terakhir ini adalah ring polinomial. Ring polinomial dinotasikan dengan Rx, ini adalah himpunan semua barisan tahingga A0, A1, A2, dan seterusnya. Dan terdapat bilangan bulat positif n, sehingga untuk setiap K lebih besar atau sama dengan n, ini berlaku AK-nya sama dengan 0. Elemen-elemen dari Rx ini disebut polinomial atas R. Pada himpunan Rx didefinisikan dua operasi biner, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian. Ini operasi perkalian disebut operasi perkalian konvolusi. Dengan operasi biner ini, maka Rx merupakan ring, ini disebut sebagai ring polinomial. Elemen netral ini adalah 0, 0, barisan yang entry-entry-nya ini 0 ya. Kemudian inverse-nya dari A0, A1, A2 ini adalah min A0, min A1, min A2, dan seterusnya. Elemen-elemen dari ring polinomial juga dapat dinyatakan seperti ini, yaitu A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat dan seterusnya sampai ANx pangkat n, dengan n-nya bilangan bulat positif dan AI-nya adalah anggota dari ring R. Beberapa istilah dalam polinomial, jadi fx yang tadi barisan tadi dapat dinyatakan juga seperti ini, disebut sebagai polinomial di Rx. Kemudian n di sini pangkat tertingginya ya disebut sebagai derajat atau degree dari fx, notasinya seperti ini. Kemudian koefisien dari x pangkat n yaitu an disebut leading koefisien dari fx. Kemudian fx ini dikatakan polinomial monik jika leading koefisiennya sama dengan 1. Jadi an-nya sama dengan 1. Jadi, berikut demikian penjelasan mengenai group dan ring sebagai pengantar untuk konsep teori modul. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.